Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Sri Usmiatun SPD dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pada mata pelajaran kimia kelas 10 dengan materi perkembangan sistem periodik unsur. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Indikator kompetensi. Yang pertama, indikator pengetahuan yang pertama, menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur sesuai dengan kurikulum pandemik, yaitu diambil sistem periodik modern saja. Mengelompokkan unsur berdasarkan golongan dan periode pada sistem periodik unsur. Yang ketiga, menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Indikator keterampilan. Simulasi tabel periodik dengan menggunakan karton. Ini contoh penataan barang-barang sesuai dengan jenis dan ukurannya. Nah, begitu juga dalam penyusunan unsur. Kita buka saja. Perkembangan sistem periodik unsur dibagi menjadi sebelum sistem periodik modern dan sistem periodik modern. Nah, yang akan kita bahas adalah sistem periodik modern. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Nah, ini di samping adalah gambar daftar sistem periodik modern. Dasar penyusunannya adalah kenaikan nomor atom. Jadi kita lihat ke kiri ini, dari nomor atom hidrogen, nomor atomnya 1, kemudian helium nomor atomnya 2, litium nomor atomnya 3, berilium nomor atomnya 4, boron nomor atomnya 5, karbon nomor atomnya 6, nitrogen nomor atomnya 7, oksigen 8, fluor 9, neon 10, dan seterusnya. Lajur vertikal, yaitu lajur vertikal itu yang ini ya, dari atas ke bawah. Nah, ini disebut dengan golongan. Ya, di sini ada 18 lajur ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lajur ke bawah ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Supaya lebih jelas kita perbesar. Nah, ini lajur vertikal ya, disebut dengan golongan. Tadi ada 18 lajur.
Ini ya, disebut dengan golongan. Selanjutnya, lajur horizontal dari kiri ke kanan disebut dengan periode. Nah, ini kita lihat ada 7 lajur. 1, 2 ya, dari kiri ke kanan, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lajur horizontal, berarti ada 7 periode. Kita lanjutkan. Lajur vertikal atau golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat, sedangkan lajur horizontal atau periode, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Baik, lanjut. Oke, ini peta konsep ya, sistem periodik modern. Itu kita golongkan menjadi golongan, periode, kemudian konfigurasi elektron, dan letak unsur dalam tabel periodik. Oke, selanjutnya golongan. Nah, golongan ini nanti dikelompokkan lagi menjadi golongan utama dan golongan tambahan. Golongan tambahan yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Nah, golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Elektron valensi, nah kemarin sudah dibahas ya pada pembahasan konfigurasi elektron. Masih ada yang ingat elektron valensi itu apa? Ya, elektron valensi itu adalah jumlah elektron di kulit terluar. Nah, itu sama dengan nomor golongan. Ditulis dengan angka Romawi, kemudian terdiri atas 16 golongan. Nah, kita lihat ya, 16 golongan yang dimaksud. Pertama, golongan A dulu nih. Golongan A atau golongan utama itu ada 8 golongan, yaitu golongan 1A ya, diberi nama khusus alkali. Unsur-unsurnya terdiri dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, elektron valensinya adalah dilambangkan dengan Ns1, disebut blok S, karena berakhir di subkulit S ya, konfigurasi elektronnya. Nah, N ini adalah nomor kulit ya, nomor kulit atau nomor periode. Nah, nanti diperjelas lagi pada contoh soal ya. Kemudian golongan 2A diberi nama khusus alkali tanah, unsurnya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Elektron valensinya Ns2. Berakhir di subkulit S, maka masuk dalam blok S. N adalah nomor periode. Kita lanjutkan lagi, golongan 3A. Ya, ini golongan 3A diberi nama aluminium, yaitu Bal, GaIn, dan Tl. Elektron valensinya terletak di subkulit S2, Ns2, dan Np1. Ya, ini elektron valensinya kalau dijumlahkan 3. Konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit P, maka disebut blok P. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, ini misalnya golongan 7A. Ya, dimulai dari, ini contohnya misalnya nomor atomnya 17 ya, disebut dengan halogen. Disebut dengan halogen F, Cl, Br, I, dan At.
Ya, elektron valensinya terletak di subkulit Ns2 Np5. Ya, jadi kalau dijumlahkan elektron terluarnya ada 7. Ya, konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit P, maka termasuk dalam blok P. Kita lanjutkan. Golongan tambahan, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Nah, baik, kita bahas dulu golongan transisi, yaitu golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Ada 8 golongan. Ya. Nah, golongan 3B elektron valensinya 3. Elektron valensi pada golongan B atau unsur transisi itu terdapat pada subkulit Ns2 N-1D1. Ya, jadi beda dengan perhitungan elektron valensi pada golongan A. Nah, pada golongan B ini atau unsur transisi ini, elektron valensinya yang dihitung dari subkulit Ns terakhir, kemudian N-1D terakhir. Nah, pada golongan 3B, elektron valensinya 3. Nah, karena konfigurasi elektron terluarnya subkulit D, maka disebut blok D. Ya, begitu seterusnya. Misalnya nih, golongan 1B kok di bawah nih? Nah, golongan 1B ini di bawah karena elektron valensinya 11. Yaitu terdapat di subkulit Ns1 N-1D10. Ya, konfigurasi elektron terluarnya adalah Ns1 N-1D10. Jadi elektron valensinya ini kalau dijumlahkan ada 11. Nah, ini menentukan nomor golongannya nanti kita bahas di berikutnya. Ya. Kemudian golongan 8B ini ada 3, ya, ada 3 kolom. Elektron valensi 8, elektron valensi 9, dan elektron valensi 10. Ya, itu kolom ke-8, kolom 9, dan kolom ke-10 pada daftar unsur yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat kembali. Nah, ini ya. Ini. Kolom ke-8, kolom ke-9, kolom ke-10 ini adalah golongan 8B. Nah, elektron valensinya 8, 9, 10. Sedangkan elektron valensi 11 itu golongan 1B, elektron valensi 12 golongan 2B, ya. Nanti cara menentukannya kita bahas berikutnya. Nah, golongan transisi dalam disebut juga blok F, yaitu ada 2 golongan, yaitu deret lantanida periode 6 dan deret aktinida periode 7. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah periode. Periode menyatakan jumlah kulit di dalam suatu unsur. Ditulis dengan angka Arab, terdiri atas 7 periode. Periode 1, jumlah unsurnya ada 2, disebut periode pendek. Periode 2, jumlah unsurnya ada 8, disebut periode pendek. Periode 3, jumlah unsurnya 8, disebut periode pendek. Nah, mulai dari periode keempat, ini ada unsur transisi. Ya, golongan B tadi. Maka jumlah unsurnya bertambah, ada 18, disebut periode panjang.
Periode kelima juga ada 18, periode panjang. Periode keenam tadi ada tambahan unsur lantanida. Jadi jumlahnya ada 32. Ini disebut periode sangat panjang. Periode 7 juga ada unsur aktinida. Jumlahnya seluruhnya ada 32. Tapi ini dikatakan belum lengkap karena ada kemungkinan adanya penemuan unsur baru. Ya, ini disebut periode belum lengkap. Oke, lanjut. Bagian C adalah konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Itu kita akan belajar menentukan letak unsur atau mencari alamat unsur di dalam tabel periodik unsur. Jadi ini maksudnya tanpa melihat daftar sistem periodik unsur, kita bisa menentukan di mana nomor golongan dan nomor periode suatu unsur apabila diketahui nomor atomnya. Nah, ini contohnya. Ya, mari kita coba ya mencari alamat atom X. Diketahui nomor atom X sama dengan 16. Bagaimana cara mencari alamat atom X di dalam tabel periodik unsur? Yang kedua, pertanyaannya ini kurang lebih sama. Ya, hanya di sini nomor atomnya besar ya, 46. Bagaimana cara mencari alamat atom Y di dalam tabel periodik unsur? Nah, ini sekalian penerapan tadi ya, untuk mengetahui bagaimana menentukan nomor golongan dan nomor periode. Nah, sekarang nih penyelesaiannya. Untuk X nomor atom 16. Pertama, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron atom X. Nomor atom 16 untuk atom netral berarti jumlah elektronnya sama dengan 16 ya. Ini sudah kita bahas pada pembahasan konfigurasi elektron. Nah, kita sambil mengingat-ingat kembali nih, konfigurasi elektron atom X, nomor atomnya 16. Mengisi subkulit 1s 2 elektron, mengisi subkulit 2s 2 elektron, mengisi subkulit 2p 6 elektron, mengisi subkulit 3s 2 elektron, mengisi subkulit 3p, sisanya ya hanya 4. Ya, tadi ini 2, 2, 6, 2. Ya, sudah ada 12, sisanya 4 mengisi subkulit 3P. Nah, sekarang kita hitung jumlah elektron valensinya atau elektron di kulit terluar, yaitu di subkulit S, ya, 3S dan 3P. Jumlahnya adalah 6, ya, elektron valensinya. Maka letak unsur X, ya, subkulit S dan subkulit P, elektron valensinya ada 6, maka golongan unsur X adalah 6A. Ya, di unsur X terdapat di golongan 6A. Nanti kita bisa cek di dalam sistem periodik. Kemudian kulit atom terbesar yaitu menyatakan nomor periode. Kita lihat nomor kulit terbesar yaitu kulit ketiga ya. Kulit terbesarnya kulit ketiga, berarti unsur X terletak di periode 3. Jadi unsur X terletak pada golongan 6A karena elektron valensinya 6 dan periode 3. Ya, ini untuk unsur X. Selanjutnya untuk unsur A ya. Tadi Ibu lambangkan dengan Y ya. Unsur A, nggak apa-apa. Unsur A nomor atomnya 46.
Nah, konfigurasi elektron A ini bisa disederhanakan supaya lebih cepat ya. Menyederhanakan konfigurasi elektron juga sudah pernah kita pelajari ya, pembahasannya di konfigurasi elektron, yaitu disingkat dengan menggunakan unsur gas mulia di bawahnya. Nah, di bawah nomor atom 46, unsur gas mulianya adalah Kr atau kripton. Nomor atomnya 36. Nah, kripton ini adalah adalah periode 4. Ya, kripton ini adalah gas mulia periode 4. Maka konfigurasi elektron berikutnya dimulai dari 5s ya. 5s terisi 2 elektron maksimal. Jadi 36 ditambah 2 38. Nah, sisanya setelah 5s itu adalah 4D ya. Tadi cara pengisian konfigurasi cara menghitung elektron valensi pada atom yang konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D, yaitu elektron valensinya terdapat di subkulit S terluar dan D terluar ya, N-1D. Jadi kalau kita jumlahkan ini ada 10. Ya, bagaimana? Cukup jelas? Ulangi ya. Jadi untuk atom A, nomor atomnya 46, penulisan konfigurasi elektronnya bisa disingkat menggunakan gas mulia di bawahnya, yaitu kripton, nomor atomnya 36. Nah, kripton ini terdapat di periode keempat. Jadi konfigurasi elektron selanjutnya adalah 5s2 ya, maksimal di subkulit S2, kemudian 4D8. Ya, jadi NS2 N-1D8. 5-1 berarti 4D8. Nah, ini elektron valensinya di subkulit S dan D terakhir, yaitu 10. Ya, ini elektron valensinya 10. Berarti terletak pada subkulit D termasuk golongan unsur transisi. Ya. Elektron valensi 8, 9 dan 10 termasuk golongan 8B. Kemudian kulit atom terbesarnya adalah 5. Ya, kulit atom terbesarnya adalah 5 ya, 5s2. Jadi periode 5. Nah, sudah ketemu ya. Atom A terletak pada golongan 8B dan periode 5. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut. Ada latihan soal untuk mengetahui apakah Anda sudah paham atau belum. Dicoba dikerjakan di kertas atau di buku latihan ya. Kalian harus punya buku latihan khusus kimia. Ini kerjakan tanpa melihat daftar sistem periodik unsur. Tentukan letak unsur berikut. A, yaitu atom A, nomor atomnya 13. B, atom B, nomor atomnya 26. Ya, caranya seperti tadi. Kemudian nomor 2, unsur yang sesuai dengan golongan dan periodenya. Jadi ini diberikan ada 5 unsur. Lambang unsurnya adalah P, nomor atomnya 11, Q, nomor atom 12, R, nomor atom 13, S, nomor atom 19, T, nomor atom 20. Nah, ini sudah dituliskan nomor golongan dan nomor periodenya. Yang ditanyakan mana yang sesuai ya. Mana yang sesuai, apakah A, apakah B, apa C, apa D, apa E. Selanjutnya nomor 3. Suatu unsur terletak pada golongan 5A
dan periode 3. Tuliskan konfigurasi elektron unsur tersebut. Oke ya. Nah, soalnya cukup 3 saja. Kalian tulis jawabannya di kertas, kemudian difoto. Jangan lupa harus ditulis nama, kelas, ya, tidak boleh tidak gitu ya. Kalau tidak ada nama dan kelas, nanti Ibu tidak bisa memasukkan nilainya. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom di tugas 7. Oke, selesai. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat periodik.